Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus Brigadir Joshua. Tidak sampai 10 hari lagi masa penahanan dari kelima terdakwa, termasuk Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo akan segera berakhir. Artinya harus ada dua putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pertama adalah segera memutuskan hukuman apa untuk para terdakwa, atau kedua mereka dibebaskan, atau bahkan mungkin mereka mengajukan kembali untuk melakukan penahanan yang itu juga pasti tidaklah mudah. Proses yang harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena Verdi Sambo itu sangat sadar sekali akan hak-hak dia sebagai seorang warga negara Indonesia walaupun dia memang bersalah dalam kasus ini. Apalagi hari ini juga kita ketahui bahwa di tanggal 29 Desember 2022 yang lalu, tim dari Verdi Sambo sudah mengakui bahwa Verdi Sambo sudah mendaftarkan gugatan ini ke PT UN Jakarta yang ditujukan untuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga Presiden Joko Widodo. Ada 3 tuntutan yang diajukan untuk kedua individu tersebut. Yang pertama adalah PT UN Jakarta dituntut untuk mencabut keputusan PTDH Presiden di 29 September 2022. Pemberhentian dengan tidak hormat. Tetapi ada yang tidak masuk akal. Seperti kita ketahui juga, apa maksud dari Verdi Sambo ini? Kenapa mengajukan tuntutan untuk orang nomor 1 di Polri dan juga di Indonesia? Sebenarnya ada sesuatu hal yang sedang diperjuangkan, bukan sekedar Verdi Sambo ingin menjadi anggota Polri lagi. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa Verdi Sambo, setahu aku, dia ini sudah mengajukan diri untuk pengunduran diri sebagai anggota Polri sebelum dia di PTDH-kan. Itu kan sudah memberikan kode bahwa ya sudahlah, dia sudah ngerasa bersalah dan memang saya mau mengundurkan diri. Tetapi kenapa di tanggal 29 Desember kemarin itu timnya mengajukan tuntutan tersebut? Ada apa di balik ini? Yang kedua, tuntutannya adalah bahwa perintahkan Kapolri untuk kembalikan hak-haknya Sambo sebagai anggota Polri, mulai dari gaji, tunjangan, hingga uang pensiun. Sebenarnya kalau aku cek dari nilai nominal, tunjangan, pensiun, dan sebagainya untuk anak dan juga istri, aku yakinlah itu nilainya nggak sampai 10 atau nggak nyampe 20 juta per bulan. Please correct me if I'm wrong kalau kalian tahu lebih spesifik berapa sih tunjangan yang akan didapatkan dari seorang Sambo dengan, ya kalian tahu lah kalau sudah pensiun seperti apa. Paling hanya puluhan juta rupiah. Bagi kita itu uang cukup besar, tapi bagi seorang Verdi Sambo itu hanyalah uang kecil. Karena apa? Dengan pengeluaran dia saja dari 3 rumahnya di Jakarta plus 1 rumah di Magelang yang kita ketahui itu aja udah ratusan juta tiap bulannya. Apalah arti dari puluhan juta tersebut dari tunjangan yang akan didapatkan dia? Sebenarnya ada sesuatu hal yang sedang diperjuangkan. Apakah itu? Kita akan bahas lebih detail. Tetapi kita lanjutkan dulu. Di tuntutan yang ketiga adalah menghukum Jokowi dan Kapolri untuk membayar biaya perkara dari peristiwa ini. Ya, ini adalah salah satu hal yang mungkin hanya untuk formalitas saja secara hukum. Tetapi kalau aku baca, apa yang berusaha dilakukan oleh Verdi Sambo dan juga kuasa hukumnya ini, sepertinya adalah memberikan kayak action yang nyata bahwa Kapolri dan juga Pak Presiden jangan terlalu macam-macam dan berlebihan dengan saya. Saya sudah melakukan banyak hal untuk mengungkap kasus ini, saya kehilangan semuanya, bahkan istri saya pun menjadi terdakwa. Ini kayaknya ada sebuah pesan yang ingin disampaikan. Apakah ini salah satu indikasi Verdi Sambo akan bernyanyi membongkar hal-hal kebusukan dugaan yang ada di tubuh Polri atau juga yang berhubungan dengan Presiden? Apakah ini juga akan dibongkar dugaan-dugaan ke arah sana? Yang menjadi positifnya bagi masyarakat Indonesia banyak, karena kalau memang Sambo ngerasa sudah sangat kesal akan membongkar, bernyanyi hal-hal keburukan, dugaan-dugaan tersebut, ya kita akan mendapatkan kualitas dari anggota Polri, lembaga Polri, dan juga Presiden, hal-hal yang akan ada yang terbongkar itu kan baik untuk kualitas hukum di Indonesia. Tetapi kalau yang tidak nyaman ini adalah kayak kepentingan yang tersandra.
Karena kan ada satu kejanggalan juga nih mengenai uang 100 triliun ya teman-teman ya. Ini adalah uang yang dicari tahu sampai sekarang anggota keluarga Joshua pun berkali-kali terakhir juga sudah mendatangi kembali Bank BNI tersebut untuk dimintai print out dari transaksi atau rekening koran dari Joshua di Bank BNI tersebut. Diketahui dia punya ada 2 rekening di situ ya, tetapi kan belum bisa didapatkan yang dimau rekening koran tersebut dengan alasan sedang diblokir oleh PPATK. Tetapi kalau aku lihat lebih detail ya, ada sejumlah pengamat juga untuk PPATK ini ya tentang transaksi keuangan yang mencurigakan pencucian uang. Kok ada uang 100 triliun itu kan alasan dari PPATK dan juga Bank BNI itu adalah pagu. Pagu itu apa Anjas? Coba aku lihat keterangan pagu itu apa. Jadi pagu itu merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksananya harus dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah istilah yang sudah disampaikan dari petugas Bank BNI dan juga PPATK. Tetapi dari sejumlah ahli juga mengatakan pengamat bahwa ada banyak kasus tentang pencucian uang, penyitaan rekening, diblokir. Kok kami selama ini tidak pernah menemukan ada batas maksimum yang ditunjukkan ini ada 99 triliun sekian, hampir 100 triliun rupiah, itu tidak pernah, baru ada di kasusnya Joshua ini. Padahal juga ada banyak kasus-kasus mengenai pencucian uang yang melibatkan PPATK, tetapi selama ini tidak terbongkar seperti itu. Kalau dari salah satu pengamat yang mengamati mengenai transaksi keuangan seperti ini, kalau debitnya 99 sekian, hampir 100 triliun rupiah, itu sih menandakan kalau membaca dari keterangan tersebut berarti telah terjadi pendebetan pengeluaran uang hampir 100 triliun rupiah itu. Itu uangnya sangat banyak banget, hampir sama seperti anggaran untuk satu kementerian, itu 100 triliun rupiah. Ini juga menjadi salah satu perdebatan. Bahkan ada juga yang mengkritisi bahwa pada saat hakim mengundang petugas Bank BNI di persidangan, kok kita melihat dan juga mengamati kenapa hakim tidak menggali data ini lebih detail. Misalnya apa? Dari petugas Bank BNI tersebut cuma ditanyakan hal-hal yang sifatnya superficial, tidak detail. Misalnya adalah mengenai transaksinya itu ke Ricky tanggal berapa, berapa jumlahnya, bagaimana dengan yang lainnya. Kenapa tidak digali lebih dalam mengenai hal rekening korannya dari Joshua? Karena kan ini menjadi pertanyaan dari masyarakat gitu, apakah uang 100 triliun ini beneran atau tidak? Terus juga sama, kenapa menurut aku hubungkan dengan gugatan dari FS ya, yang salah satu gugatannya adalah untuk mengembalikan haknya si FS, ya termasuk dengan gaji tunjangan yang bagi dia menurut aku tidak seberapa. Apakah ini salah satu indikasi strategi mereka agar memberikan pesan ke masyarakat, FS itu tidak sekaya itu loh, bahkan untuk gaji tunjangannya aja, itu sekarang dia sedang perjuangkan, ada urusan uang yang ingin dikembalikan lagi, yang ingin didapatkan dari seorang FS. Menurut aku ini adalah salah satu strategi dari timnya FS dan juga PC bahwa mereka tidak sekaya itu, mereka tuh masih butuh uang. Apakah ini salah satu indikasi untuk melindungi ada uang-uang besar di luar sana yang dugaannya sampai sekarang pun masih terus kita nantikan kejelasannya, karena FS juga sebelumnya selain menjabat sebagai seorang Kadif Propam, juga sebagai Kepala Satgasus yang sudah banyak hal-hal visi atau amis dari lembaga tersebut, tetapi tiba-tiba dibubarkan begitu saja oleh Kapolri tanpa adanya audit bagaimana kasus-kasus yang selama ini ditangani oleh Satgasus. Ada kasus-kasus yang melibatkan uang-uang besar. Nah, dugaannya banyak masyarakat menilai, misalnya dari Ketua IPW ya, yang mengatakan bahwa ini ada dugaan sangat kuat bahwa dari Satgasus, kasus-kasus yang ditangani tersebut itu berbeda seperti di KPK. Kalau KPK ada penggerebekan ini dan itu, penangkapan OTT, tangkap tangan, uang senilai bla bla bla. Itu kita bisa cek di jejak digitalnya. Tetapi kalau Satgasus, ada beberapa kasus yang memang ditangani. Ini adalah satuan khusus untuk menangani kasus-kasus tertentu yang dinilai membutuhkan perhatian pusat. Itu berada di Indonesia. Misalnya kayak kasus korupsi, kayak kasus mungkin ilegal tambang, atau hal-hal yang sifatnya kayak perjudian, atau yang narkoba dan sebagainya. Itu kan uang-uang besar semua teman-teman. Dan kita nggak bisa menutup mata
narkoba aja gitu. Kita ketahui ada salah satu oknum juga anggota Polri yang diduga sangat kuat bermain-main dengan narkoba tersebut dan dijual kembali dengan uangnya bisa miliaran rupiah. Nah, ini juga menjadi salah satu indikasi kuat kenapa kok Satgasus dibubarkan begitu saja tanpa ada audit yang jelas, dan sekarang kita ketahui timnya FS sudah mengajukan gugatan ini ke PT UN di 29 Desember kemarin, karena sebenarnya ini menurut aku ya, analisaku adalah bagian cara untuk memberikan pesan ke masyarakat bahwa FS itu tidak punya uang banyak agar menyelamatkan uang-uang besarnya seorang dari Verdi Sambo. Kemudian juga ada keterangan yang juga cukup membuat aku bertanya-tanya, misalnya adalah dari kuasa hukum Joshua ya. Di wawancara ini dikatakan bahwa kakaknya Joshua, ini Yuni namanya, di tahun 2021 mengatakan bahwa FS dan PC itu ribut. Dan ribut itu menggunakan tembak-tembakan bersembunyi saling menembaki. Ini sebegitu apa istilahnya ya, sebegitu frontalnya dan juga kasarnya dekat dengan kriminalitas, mereka ribut gitu. Maksudnya ribut antara suami istri saja kalau ini benar gitu ya. Itu kan bisa sampai sebegitu. Apa kabar kalau ajudannya atau orang lain melakukan kesalahan simple bisa habis gitu, dilakukan kriminalisasi dugaan seperti itu. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang kita nggak bisa tutup mata bahwa Joshua ini kayaknya menjadi salah satu orang yang menjadi apes banget gitu kan ya. Dia berada di lokasi yang salah, dengan orang yang salah. Mungkin saja Joshua melakukan kesalahan sedikit, tetapi dengan kesalahan sedikit segitu, dengan melihat profil yang kita bahas selama ini, terutama di video kali ini, tidak bisa menutup mata bahwa Verdi Sambo tuh sangat gampang sekali menghabisi orang dengan hal-hal yang sifatnya adalah remeh-temeh seperti itu. Terus di sisi lain juga kita melihat orang tua Joshua dan juga Barada Richard Eliezer itu kan bertemu ya dalam sebuah program di Metro TV yang intinya sih mereka sudah memaafkan, terutama dari keluarga Joshua untuk Icha, tetapi tetap sang ayah berkomitmen sudah dimaafkan pada saat Icat bersujud juga di persidangan, tetapi proses pengadilan harus tetap dilaksanakan. Dan sepertinya orang tua dari Icat pun juga menerima legowo, walaupun sudah dimaafkan ya tidak apa-apa, proses persidangan juga tetap dijalankan, dan ini akan menjadi salah satu hal yang menurut aku yang akan meringankan Icat di persidangan nanti, karena sudah ada kesannya adalah memaafkan dari keluarga Joshua. Bahkan juga pengacaranya Joshua juga sudah mengatakan dengan detail, jelas di berbagai wawancara bahwa ya memang Icat sekarang sudah on the right track. Ada banyak hal yang diungkapkan dan ada banyak hal, pahlawan di sini adalah pahlawan. Icat itu berani melawan rasa ketakutan dia dengan Sambo, berani membuka kebenaran walaupun dia juga berperan dalam kasus pembunuhan ini. Itu adalah beberapa hal yang sedang menjadi perdebatan sampai saat ini. Bahkan kalau aku lihat keterangan dari kuasa hukum Verdi Sambo di sejumlah media massa, mereka masih tetap kekeh ya kuasa hukumnya bahwa kasus ini bukanlah pembunuhan berencana, tetapi adalah pembunuhan yang spontanitas. Alasannya adalah karena dalam pembunuhan berencana itu harus ada motif yang jelas, harus ada ketenangan dalam mempersiapkan dan juga eksekusinya. Dan ini menurut timnya FS dan juga PC, ini bukanlah pembunuhan berencana, tetapi adalah spontanitas. Misalnya dengan tangisannya Verdi Sambo, dengan dia menangis secara psikologi, itu bukanlah menunjukkan seseorang dalam kondisi tenang. Motif juga tidak bisa dibuktikan. Apakah benar motif ini tentang perkaosan tersebut, ataukah tentang perselingkuhan, mungkin ke arah sana juga. Karena kalau motif ini seandainya teman-teman berhasil dibuktikan tentang peristiwa yang diklaim oleh Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, ini akan menguatkan hakim, memberikan keyakinan bahwa ini adalah sifatnya spontanitas. Tetapi kalau yang dibuktikan ini nanti adalah mengenai perselingkuhan, hakim akan sangat kuat ini adalah tentang pembunuhan berencana. Karena kalau kita lihat di sejumlah kasus, banyak ya, misalnya di NTT dulu juga ada kasus seorang istri yang membaca WhatsApp dari di handphone suaminya, cemburu dia karena WhatsApp-nya romantis, menelpon si orang tersebut, perempuan dari wanita idaman lain dari suaminya, nggak diangkat, akhirnya dia tiba-tiba datang, menghampiri si suami tersebut, langsung dibacok begitu, dan kemudian 4 hari kemudian meninggal dunia, dan
akhirnya diputuskan adalah itu pembunuhan yang spontanitas, walau awalnya dikatakan itu adalah pembunuhan berencana. Nah, itu make sense. Karena apa? Karena reaksinya tuh bisa langsung on the spot gitu. Tetapi kalau dengan Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, ada perencanaan, ada menyiapkan ajudannya ini dan itu, kan sangat tidak masuk akal. Tetapi mudah-mudahan ya, bahwa Yang Mulia Hakim tidak hanya rely kepada ketenangan, karena dengan profesi yang dimiliki oleh Verdi Sambo, ketenangan itu adalah bagi dia hal yang bisa sangat dilakukan pada saat dia menangis. Karena kan seperti aku bilang berkali-kali, ada banyak kok orang-orang yang sudah profesional, terutama aktor gitu ya. Mereka harus tenang pada saat harus memerankan diri menangis. Karena kan tangisannya dari Verdi Sambo itu siapa yang bisa mengejudge atau meyakini bahwa itu adalah bentuk ekspresi dari kasus yang aku contohkan tadi. Bisa aja dia menangis itu adalah bagian manipulasi untuk meyakinkan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk ngebantu dia. Misalnya ya Baradae, ataupun juga dengan Ricky Rizal, atau bahkan juga ada sejumlah orang-orang yang dari anggota kepolisian, bahkan juga Kapolri, juga mengakui bahwa Verdi Sambo itu menangis juga di hadapannya. Itu kan juga salah satu strategi menurut aku. Walaupun memang kita harus mengakui menangis itu bukanlah simbol umum untuk menunjukkan ketenangan, tetapi dengan konteks begitu mudahnya Sambo menangis di hadapan banyak orang, nah ini menjadi salah satu hal. Apakah tangisan tersebut adalah tulus dari refleksi hati dia yang menyimbolkan ketidaktenangan, atau bagian dari rencana dia memang untuk meyakinkan orang-orang ngebantu dia agar bisa menghindari dari kasus pembunuhan berencana dengan profesionalitas yang dia miliki. Aku harap kalian sudah mengerti apa poin yang aku coba jelaskan di sini, karena itu adalah yang sedang diperjuangkan dari timnya FS dan juga PC. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook pageku. Di Instagram TV-ku ada pembahasan dari tubuh Joshua yang tanpa sensor, itu adalah otopsi, agar kalian bisa mengerti bagian-bagian nanti pada saat bagian pledoi atau pembelaan dari timnya FS dan juga PC. Itu adalah knowledge yang sangat penting sekali agar kita ngerti konteksnya seperti apa. Beberapa saat lagi masa penahanan untuk 5 terdakwa akan berakhir. Akankah mereka diputuskan dengan pasal 340 dengan hukuman maksimal, ataukah hanya pembunuhan yang spontanitas? Kita akan segera mengetahuinya. Sampai jumpa lagi. Bye.